Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya Dapur Tika Purwanto. Hari ini saya akan membuat bakso tahu ayam. Bagaimana proses pembuatannya dan bahan-bahan apa aja yang saya gunakan, terus tekniknya supaya ini bakso ketika kita isi di dalam tahunya itu eh, nggak hancur, itu bagaimana. Jadi di sini saya menggunakan tahu yang tidak digoreng ya. Biasa kendalanya kita ketika membuat bakso tahu isi yang pakai tahu mentah, kendalanya itu tahunya itu biasanya tuh suka gampang hancur dan nggak mau nempel. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya tahunya itu diolah dulu seperti apa, sehingga ini adonan bakso bisa menempel dengan sempurna ke si tahu ini. Nah, oke teman-teman, jangan di skip videonya, ditonton terus dari awal sampai habis supaya tidak ada yang terlewatkan step demi step cara pembuatannya. Oke, langsung saja kita melihat bagaimana proses pembuatannya dan bahan apa aja yang saya gunakan di dalam video ini. Di sini saya menggunakan paha ayam filet tanpa kulit dan dipotong kotak-kotak dadu seperti ini. Kemudian ada udang kupas, buang kotorannya ya. Ada tahu satu buah. Tapi dari satu buah disesuaikan aja dengan adonannya. Kayaknya ini tahunya 3 itu masih bisa ya, masih cukup adonannya. Karena saya nggak punya, cuma ada stok satu tahu, jadi saya hanya pakai satu aja. Kemudian di sini ada bawang putih, ada wortel diparut menggunakan parutan keju. Lalu ada tepung tapioka, daun bawang juga dipotong halus seperti ini. Kemudian ada putih telur dan es batu, kaldu jamur, dan garam. Bila teman-teman suka bisa ditambahkan lada bubuk, disesuaikan aja sesuai selera. Saya nggak pakai juga, saya skip di sini. Lanjut kita masuk ke proses salah satu kunci paling penting di dalam pembuatan tahu bakso ini supaya nggak gagal dan bisa menempel sempurna. Pertama-tama ini si tahu kita rebus dulu, kasih sedikit garam, kemudian sampai dia mendidih kurang lebih, ini saya rebus kurang lebih 5-7 menit sampai tahunya itu kelihatan sudah mengembang kayak gitu ya. Nah, lalu kita matikan api kompor, angkat dan letakkan di wadah yang bawahnya ada kayak buat pembuangan air, lubang-lubang kecil kayak gitu. Lalu di atasnya itu kita tindih dengan wadah yang berisi air sedikit aja, jangan terlalu banyak, sedang aja, supaya si air ini bisa turun ke bawah. Jadi airnya nggak boleh banyak saat menindih si tahu tadi, karena kalau terlalu banyak nanti tahunya itu bakal kempes banget, jadi disesuaikan saja. Selanjutnya membuat adonan bakso, saya menggunakan alat chopper seperti ini. Pertama-tama masukkan ayam, kemudian udang, es batu, telur putih, dan bawang putih. Lalu kita haluskan sampai tingkat kehalusannya itu sesuai selera aja ya, mau seberapa halusnya, jadi disesuaikan saja. Jadi kita nggak masukin garam dulu ya, nanti ada sesi masukin garam, karena kalau kita masukin garam itu dia blendernya tuh jalannya tuh agak sedikit susah. Kemudian ini langsung aja kita blender sampai tingkat kehalusannya itu sesuai selera sih ya, semakin kalian mau halus ya semakin lama, disesuaikan aja. Nah, ini udah oke, langsung saja kita pindahkan ke wadah. Kurang lebih seperti ini ya tingkat kehalusannya. Nah, ini dia proses selanjutnya, kita masukkan garam. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Nah, teman-teman, baru ini kita aduk sampai benar-benar dia itu menyatu
Jadi dia punya proteinnya itu biasa kalau udah kena garam itu dia pasti nanti ngebentuk. Nah, seperti ini ya. Tuh. Dia lebih kenyal. Kemudian langsung saja saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, diaduk lagi. Nah, buat teman-teman yang misalnya tidak menggunakan kaldu jamur, hanya menggunakan kaldu bubuk aja, bisa juga ini ya. Cuman nanti mungkin takarannya dikurangin ya, jangan 2 sendok. Totalnya itu kan tadi 2 sendok teh. Jadi jangan 2 sendok teh, mungkin 1 sendok teh atau 1,5 sendok teh aja disesuaikan. Kemudian masukkan wortel, daun bawang, diaduk-aduk lagi sampai semua tercampur dengan sempurna. Masukkan tepung tapioka, lalu diaduk-aduk sampai si tepung ini kecampur semua. Nah, kurang lebih seperti inilah adonan siap cetaknya. Nih, teman-teman bisa lihat. Langsung kita ke proses selanjutnya, yaitu kita akan mencetak menggunakan tahu. Nah, teman-teman, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman caranya. Ini tahu yang tadi sudah kita rebus dan udah kita tiriskan airnya. Pertama-tama kita potong jadi 2 seperti ini, jangan sampai putus. Lalu kita buat lagi irisan kecil seperti ini. Tujuannya supaya ini dia bisa mengikat adonan dengan sempurna. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dijamin dia nggak bakalan lepas nih si tahu sama si adonan bakso ini. Mereka tuh bakalan lengket, nempel kayak perangko. Nggak bakalan lepas, ini dijamin. Nah, dijamin kalian akan berhasil dengan cara ini. Makanya teman-teman nonton videonya jangan di skip-skip, maunya cepet-cepet aja. Terus nanti apa yang seharusnya didapat nggak dapat. Ya teman-teman, kita saling berbagi aja di sini, saling belajar, saling memberikan ide-ide yang bisa membangun satu dengan yang lainnya. Nah teman-teman, bila teman-teman punya cara lain boleh dong ya komen di bawah supaya kita juga bisa belajar sama-sama. Nah, lakukan pengisian seperti ini sampai semua si tahu ini terisi. Nah, ini dia teman-teman sudah jadi. Ini saya letakkan di wadah seperti ini supaya nih si tahu tuh nggak melebar kemana-mana juga sisa adonannya. Tahap selanjutnya saya akan melakukan pengukusan. Ini tadi airnya sudah saya siapkan, langsung dikukus di air yang udah mendidih kurang lebih 15 menit. Sisa adonannya ini saya akan bikin bentuk bulat-bulat aja, jadi kurang lebih seperti bakso. Nah, ini lumayan ya sisanya, mungkin ya mungkin kalau 2 lagi masih cukup ini. Oke, kita bulat-bulatkan aja seperti ini sampai semua adonan habis. Ini udah semua ya, kita rebus aja sampai matang.
Ini udah cukup ya teman-teman, tuh udah mengambang semua dan juga kelihatan sudah agak lebih besar dari ukuran sebelumnya. Ini menandakan kalau si bakso tadi udah matang dan ini juga kukusan tahunya sudah matang. Langsung saja kita angkat. Ini dia teman-teman hasilnya. Bagus ya. Ini terlihat sangat kokoh. Nah ini biarpun dia kebuka sedikit, tapi tetap tidak membuat adonan samping-sampingnya itu ikut lepas gitu, enggak, dia tetap utuh ya. Bisa dilihat kenyalnya juga udah dapat. Kita potong ya. Penggunaan bahan baku untuk daging ayam yang digunakan di dalam membuat bakso ini biasanya tuh dada sama daging paha itu akan menghasilkan tekstur yang berbeda. Setahu saya sih, biasa saya bikin kalau dari paha itu dia cenderung lebih kenyal, lebih padat. Tapi kalau dari daging dada itu dia lebih lembut, lebih kenyalnya kurang dapet sih ya. Jadi tergantung selera aja itu. Maunya pakai dada atau paha, sesuai selera aja. Nah ini tahunya kita potong aja. Ini kalian bisa lihat. Ini juga dia padat sekali ya. Tahunya juga padat karena udah dikukus dan kandung airnya udah nggak ada. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Bila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya bermanfaat juga buat teman-teman kita yang lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.